Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan kita tim 2. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan. Sebelum lanjut kemana-mana, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kita memahami proses persiapan pada pembuatan media presentasi. Apakah yang dimaksud dengan persiapan itu? Preparation atau persiapan. Hal kedua yang menjadi dasar presentasi efektif adalah persiapan. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan. Pertama, merancang komponen audio dan visual yang Anda rencanakan untuk digunakan. Kedua, memproduksi bahan audiovisual yang dibutuhkan. Dan ketiga, melatih seluruh presentasi. 1. Desain. Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Desain dalam perancangan adalah pemilihan dan pengorganisasian dari elemen verbal dan visual dari presentasi. Desain yang baik merupakan kunci terpenting untuk membuat presentasi yang efektif. Ini meliputi banyak aspek, dari mulai proses memilih, mengatur materi visual, dan membuat presentasinya. Apa sajakah kategori dari desain? Pertama, desain umum. 1. Struktur yang menarik. Bagaimana kita mengatur informasi secara logis, runtut, padat, dan sesuai dengan audiens. 2. Personal yang menarik. Bagaimana cara kita mempresentasikannya, seperti memperhatikan cara penyampaian dan mengajak audiens. Kategori kedua, desain instruksional. Faktor yang harus diperhatikan. 1. Perhatian, di mana kita membuat audiens tertarik mulai dari penyampaian berbicara dan penyajian materi. Selain itu, menciptakan hal-hal yang dapat dimengerti dan bermakna. 2. Persepsi, di mana kita mengatur bahan dan bahasa yang sesuai agar pemahaman yang akan disampaikan tersampaikan dengan baik. 3. Memori atau kenangan, di mana kita menyampaikan bahan yang bermakna sehingga teringat oleh audiens. Bisa ditambahkan dengan item tertentu. 4. Pembelajaran konsep, di mana kita dapat meningkatkan penyampaian dengan contoh maupun non-contoh. Bisa juga menggunakan gambar yang sederhana tetapi sesuai. Kategori ketiga, desain verbal atau visual. Verbal, di mana kita membuat pesan-pesan yang berkomunikasi dengan baik dengan memperhatikan kata yang digunakan, sederhana dan singkat, menggunakan gaya percakapan. Humor yang sesuai dengan pesan juga diperbolehkan, asalkan tidak sekedar melucu. Visual, di mana kita menyampaikan materi dengan visual, akan tetapi gunakan visual yang sederhana. Hal itu akan menciptakan keefektifan. Bisa gunakan kartun atau gambar sederhana jika dirasa gambar terperinci berkesan rumit. Spesifikasi desain media. 1. Chartboard atau flip chart. 2. Slide atau overhead transparansi. 3. Video. 4. Komputer based media. Langkah persiapan selanjutnya adalah produksi, di mana kita memproduksi sesuatu yang akan disajikan. Disesuaikan dengan proses produksi itu sendiri, bisa menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak.
Langkah ketiga, rehearsal atau latihan, merupakan keadaan di mana kita memeriksa kembali semua aspek yang akan disajikan. Sumber materi kali ini yaitu dari buku Effective Presentation by Dennis Pett and Trudy Wilson. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Asik bukan? Sekian pembahasan materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.